Maka di kenyataan sekarang kita bilang saya itu, kurikulum kita sama dengan di Jepang, tetapi kok tidak maju-maju juga, karena tergantung dari dirimu bagaimana kamu aplikasikan ilmu setelah tamat. Kamu nggak tahu untuk apa ilmu itu, maka sekarang Anda tengok. Paling banter tamat perguruan tinggi jadi TKI. Tamat SMA jadi TKI. Dikirim ke luar negeri. Dulu sekali waktu saya masih SD. Terkenal kita guru-guru Indonesia, guru SMA, guru saya, itu Indonesia mengekspor gurunya ke Malaysia. Kita bangga. Mengapa? Masyarakat bukan, karena Malaysia cerdik. Gurunya itu di sekolah ke Inggris, Jepang, dan Belanda. Setelah 3 tahun, 4 tahun, dia balik lagi ke Malaysia, dan guru kita pulang ke Indonesia. Sekarang bagaimana yang terjadi? Indonesia kita menjadi pengekspor manusia. PRT, pembantu rumah tangga, pengekspor TKW, pengekspor buruh ke Asia, ke Korea. Sama zaman jahiliyah lagi. Perdagangan manusia, tapi diperhalus dengan kata PKW yang berizin. Kenapa? Ini salah siapa? Salah bukan. Di sini letak salahnya karena politeknik dan universitas di Indonesia tidak menciptakan mahasiswa yang berilmu, termasuk salah saya sebagai seorang guru atau dosen. Dan maka sekarang saya sampaikan, hargai dosenmu, hargai gurumu, cintai, nikmati pengetahuan yang diberikannya, suka atau tidak suka. Anda mulai berpikir bagaimana mengaplikasikan ilmu setelah tamat. Nih, jadi TKW ini yang terjadi. Memang akan banyak cerita kampung bisa bangun rumah, uang pulang dari TKW, uangnya banyak, pulang dari Jepang di TKW banyak. Oh, tapi itu cerita sedihnya. Anda tengok nih. Diperkosa, dibunuh masuk rumah sakit. Nih, ditelantarkan, dijadikan prostitusi, itu yang banyak. Tapi itu yang diungkap sedikit. Yang Anda tengok, yang membawa uang banyak saja. Yang memperjuangkan ini siapa? Mahasiswa, mahasiswi yang saya cintai dan saya hormati, saat Anda sudah semester berapa ini, ada 3, ada 4, lulus nanti di politeknik atau universitas lainnya, terutama politeknik Payakumbuh ini, Anda dapat nilai dengan pujian, atau cum laude, atau sangat memuaskan, atau memuaskan. Dan baik, A atau B. Tetapi setelah Anda tamat, ternyata bila Anda menjadi pengangguran juga, lihat lagi nilai itu. Tanyakan kepada dirimu atau gurumu, tidak salahkah gurumu memberi nilai? Nilai itu karena kasihan atau karena hanya gurumu ingin bapaknya atau komandannya senang bahwa yang diajarnya bagus. Jangan sampai ini terjadi kepadamu lagi. Bagaimana Anda mengolah ilmu setelah tamat? Kalau dia menjadi pengangguran juga, nanti tanyakan lagi ijazahmu itu kepada guru. Bapak memberi saya dulu karena hibah ya Pak. Kenapa Anda bukti saya sekarang masih jadi pengangguran? Mahasiswa yang saya hormati, yang saya cinta, dan mahasiswa-mahasiswi, ada cerita menarik. Bagaimana seorang dimuliakannya seorang guru di Malaysia dibandingkan dengan di Indonesia ya. Cerita ini saya pernah bertemu dengan seorang wanita waktu transit pesawat itu di Malaysia mau ke Jepang. Ada seorang wanita itu cantik, magis, dan mulus. Sudah berumur 35 tahun. Tetapi kalau Indonesia 35 tahun sudah kawin, dia masih single. Belum menikah. Tidak mau kawin-kawin. Kenapa kok? Tidak ada yang salah ini. Bagus, cantik, manis. Kok tidak mau kawin? Karena rupanya dia mendambakan seorang guru. Wah, mantap ini, saya juga seorang guru. Tapi dia tidak mau guru Indonesia, dia maunya guru di Malaysia. Kenapa? Karena guru di Malaysia itu gajinya tinggi. Masyarakat sangat menghormatinya. Dan juga banyak liburnya.
Beda kamu dengan guru di sini. Kamu bisa tengok sendiri kan. Tapi sekarang syukur alhamdulillah masih ada namanya serdos ataupun sertifikasi guru. Tambah sama seperti gaji pokok. Kalau gaji pokoknya 2.600.000 atau 3 juta, maka nanti akan ditambah lagi 1 bulan. Jadi menjadi 6 juta sekian. Tapi jam kerjaan juga publikasi harus banyak. Kalau nanti dicabut tunjangannya. Dan untuk menjadi guru, sekarang ini harus pintar sekali. Dan ternyata tidak semua orang tamat bisa menjadinya 1, 2, 3 paling-paling. Sisa mau kemana? Itu tadi kamu harus tanyakan sekarang. Mau kamu bagaimana kamu aplikasikan ilmu itu setelah tamat? Selanjutnya mari kita tengok kepada mahasiswa-mahasiswa yang saya hormati. Mengapa kok pendidikan kita ini masih belum begitu maju dibandingkan tetangga kita? Ada juga salah satu alasan penganggaran. Pertama, anggaran pendidikan di Indonesia itu 20% kata APBN, tapi realisasinya hanya 12%. Malaysia itu berapa? 53% dari APBN untuk pendidikan. Sri Lanka 64%. Ini saya ada teman di Sri Lanka yang namanya wanita di Sri Lanka itu dari SD sampai masuk perguruan tinggi gratis khusus wanita. Karena begitu mereka ingin meningkatkan derajat maju mereka. Karena mereka sadar pendidikan itu adalah investasi yang paling menguntungkan. Biaya kuliah di Inggris sesuai dengan fakultasnya 1 mahasiswa per tahun 200 juta. Di Malaysia 1 mahasiswa per tahun 111 juta. Di Indonesia 1 mahasiswa per tahun 5.200.000 rupiah per tahun. Bagaimana akan bisa maju? Dari segi angka anggaran informasi saja sudah ketinggalan dari Malaysia. Kalau kita tengok hasil SPTN 2015 dulu, sekarang sudah 2020, 5 tahun yang lalu ya. Orang yang mendaftar di perguruan tinggi itu 693.000. Peserta yang lulus sains teknologi itu 50 ribuan. Humaniora 45 ribu, campuran 26 ribu, sisa kuota 4.300. Kita punya pertanian kita ini, apakah diminati itu kurang? Justru favorit apa? Informatika dan komputer. Makanlah Anda informatika dan komputer. Kedokteran, sangat difavoritkan. Teknik sipil, farmasi, dan kelima ada baru agribisnis. Pertanian ini kita ini sedang kelaparan, terancam kelaparan 25 tahun lagi, tapi yang difavoritkan malah sekarang itu adalah bukannya pertanian, itu agribisnis. Ini agribisnis ini, yang pertanian itu betul, tidak. Malah informatika dan komputer difavoritkan. Bagaimana mau kita maju pertanian? Yang anak muda sendiri juga memfavoritkan informatika dan komputer. Sekarang Anda menjadi pertanian, saya syukur alhamdulillah sangat senang dan bahagia sekali karena Anda adalah menjadi ujung tombak penyelamat NKRI. Mudah-mudahan doa saya ini terkabulkan. Mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati dan saya cintai, mari kita tengok tentang Global Index Kognitif Keahlian, Kognitif Skill yang didapat oleh mahasiswa di Indonesia ini. Ternyata di Asia ini digrupkan ada 5 grup dan kita adalah grup yang paling nomor 5. Grup nomor 1 itu adalah pendidikan paling tinggi skillnya, tamat mahasiswa yang paling tinggi itu adalah Finlandia dengan Korea Selatan. Nomor 2 paling tinggi Hong Kong dan Jepang. Singapura masuk di sana. Tetangga kita itu dekat itu Singapura. Grup nomor 2 aja. Nomor 3. Dan tetangga kita nggak ada nih. Sweden, Rusia, Jerman, nomor 3, Itali. Yang nomor 4, Rumania dan Chili, ini pemain bola bagus. Kita grup paling terakhir, nomor 5. Dan bros nomor bawah pula, Indonesia. Nomor 5. Jadi memang tidak disalahkan kalau kita banyak yang menganggur, karena skill keahlian yang tamat politeknik dan yang besar itu memang kita di grup nomor 5. Singapura di grup nomor 2.
Bagaimana dengan biaya pendidikan? Tetapi, kalau menurut saya coba-coba merenungkan, bahwa pendidikan kurang itu tidak ada kamusnya. Intinya balik kepada diri Anda sendiri lagi. Kemajuan itu karena buktinya apa? Banyak juga mahasiswa Indonesia ini yang dapat beasiswa ke luar negeri kan. Jadi profesor terkenal dan terhebat pula di kampus-kampus luar negeri itu. Jadi artinya pendidikan kurang itu tidak ada kamusnya. Membayar kurang, kamu membayar kurang sekarang ini ya ada kamusnya. Tidak masalah. Maka karena itu doakanlah pemimpin itu agar bisa berpikir baik terus dalam mahasiswa kita ini. Ini salah satu contoh perguruan tinggi swasta nama Universitas Ciputra di Indonesia. 4 semester itu membayar total biayanya adalah 69 juta. Ini swasta, ini swasta yang bagus. Kalau yang lain-lainnya ini di bawah itu. Anda sendiri sekarang kan paling 5 juta 1 tahun bagi SPP-nya. Bayangkan di mana swasta yang bagus di Jakarta. Jadi, masyarakat yang saya hormati, miskin atau kaya sebetulnya itu tidak masalah. Namun, sebagai Anda mahasiswa berpikir deduktif dan logika lah kuncinya sekarang. Bila Anda tetap mengembangkan berpikir deduktif dan logika ini menjawab kata mengapa begini, mengapa, selalu bertanya. Setelah apa Anda akan bertanya, mengapa saya begini, sama seperti Anda berzikir 33 kali satu hari, maka lakukan juga pertanyaan pada diri sendiri, mengapa sampai 33 kali. Bila Anda bisa mengembangkan itu, berpikir deduktif dan logika, maka bisa Anda gratis sekolah dengan beasiswa ke seluruh dunia. Ini salah satu contoh beasiswa membuka khusus scholarship dari pemerintah Jepang. Saya dapat ini 3 tahun untuk menambahkan S3 saya di Jepang. Semoga Anda juga pasti lebih hebat daripada saya. Amin.